pandangan Ustadz mengenai perayaan Maulid Nabi itu apakah ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya, Ustadz? Baik Mas Fajar, saya pribadi melihat perkembangan perayaan Maulid Nabi ini sangat unik ketika kita melihat akhir-akhir ini, terutama pada generasi Z atau milenial ya. Maulid Nabi sekarang itu pelaku kreatifnya sudah tidak kalah dengan pelaku kreatif dalam konser-konser. Kita lihat saja misalkan acara Maulid Nabi yang sholawat, misalkan Az-Zahir itu kan keren sekali ya. Tidak cukup sekedar seremonial saja Mas Fajar. Tapi lebih dari itu kita harus meneladani sifat-sifat Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnahnya, itu yang terpenting. Jadi merayakan Maulid Nabi itu bervariasi ragamnya. Boleh kita sekedar mengambil esensinya saja dalam artian ya udah saya tetap merayakan kelahiran Nabi, saya ingin sekedar ini saja deh mengikuti sunnah-sunnahnya. Justru itu yang esensial. Teknologi boleh canggih, tetapi keteladanan Nabi Muhammad SAW tetap tak tergantikan sepanjang masa. Sabda, ngobrol santai sambil dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kompas, apa kabarnya nih? Kembali lagi bersama aku, Fajar, di Sabda, ngobrol santai sambil dakwah. Wah, udah lama juga kita nggak ngobrol santai sambil dakwah. Pada kesempatan ini kita mau bahas tentang sesuatu yang belum lama kita peringati. Sobat Kompas sudah pada tahu paling ini. Ya betul sekali, kita membahas tentang Maulid Nabi. Kita membahas tentang bagaimana cara yang kece dan oke untuk generasi Z dalam memperingati Maulid Nabi itu sendiri, Ustadz. Ya. Yang akan disampaikan oleh Ustadz yang Masya Allah luar biasa ini. Amin. Terima kasih. Boleh memperkenalkan diri, Ustadz? Baik, boleh. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan halo semua sahabat Kompos dimanapun berada. Perkenalkan, nama saya Haris Jauhari. Mungkin teman-teman dan Mas Fajar bisa memanggil saya Haris. Gitu aja. Ya. Saya merupakan mahasiswa UIN Sunan Kalijaga tahun 2019 masuknya, dan alhamdulillah sekarang sudah usai dalam studi saya. Dan kebetulan latar belakang saya sehari-hari saya cuma sebagai pengajar saja gitu. Masya Allah, pengajar Ustaz. Ya, mohon doanya ya Mas Fajar ya. Yeah. Lebih dari itu saya juga adalah usaha kecil-kecilan. Mohon didoakan juga supaya lancar. Mungkin itu saja perkenalan dari saya. Silahkan dilanjutkan temanya Mas Fajar. Nah, ini kan kebetulan saya itu berlatar belakang di keluarga Muhammadiyah. Iya. Dan itu belum merayakan Maulid Nabi itu sendiri. Iya. Nah, kalau Ustadz itu kan sering merayakan Maulid Nabi di acara khusus gitu, Ustadz. Iya. Nah, bagaimana cara Ustadz dalam merayakan Maulid Nabi itu sendiri? Ya, tentunya kalau saya ya datang ke majelis-majelis ilmu, datang ke majelis-majelis sholawat, bertemu dengan orang-orang solih, bertemu dengan guru-guru, dan itu yang saya lakukan. Ya, untuk terkait perayaan Maulid Nabi ini kan ya Mas Fajar ya, itu yang saya lakukan. Ya, keseharian saya menghadiri majelis-majelis Nabi, majelis-majelis sholawat itu dalam perayaan Maulid Nabi, datang ke majelis ilmu, majelis sholawat, majelis zikir, dan saya datang ke sana. Mungkin bisa dilanjut lagi. Oke. Nah, pandangan Ustadz mengenai perayaan Maulid Nabi itu apakah ada perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya, Ustadz? Baik Mas Fajar, saya pribadi melihat perkembangan perayaan Maulid Nabi ini sangat unik ketika kita melihat akhir-akhir ini, terutama pada generasi Z atau milenial ya. Iya, betul. Sama nggak sih? Beda ya. Tapi ya, kita anggap saja generasi Z gitu ya. Kalau kita mengacu pada Maulid Nabi pada zaman dahulu, tentunya itu adalah metode yang konvensional. Orang datang ke suatu majelis, datang ke pengajian, datang ke masjid untuk merayakan Maulid Nabi.
tanpa adanya dukungan kayak teknologi sekarang bisa di syuting dan lain sebagainya. Tapi sekarang kita melihat perubahan yang signifikan. Ketika sekarang Maulid Nabi itu dikemas dengan acara yang luar biasa. Salah satu bisa kita katakan bahwa Maulid Nabi sekarang itu pelaku kreatifnya sudah tidak kalah dengan pelaku kreatif dalam konser-konser. Kita lihat saja misalkan acara Maulid Nabi yang sholawat, misalkan Az-Zahir itu kan keren sekali ya, dikemas dengan dengan sedemikian rupa, terus pelaku kreatifnya juga profesional semuanya. Itu merupakan daya tarik yang luar biasa. Didukung walaupun metodenya konvensional, tetapi diintegrasikan dengan teknologi terkini di syuting, pakai audio yang mumpuni dan profesional. Nah, lebih dari itu kalau kita melihat perkembangan Maulid Nabi pada zaman sekarang, tentunya ada sentuhan nafas baru ya. Misalkan ada program yang mungkin baru banget kita temui, yaitu podcast yang itu bertajuk Maulid Nabi, bahkan terus ada misalkan seminar Maulid Nabi tapi dalam online media sosial saja. Nah, tentunya itu merupakan hal positif yang kita temui dalam perayaan Maulid Nabi. Itu mungkin perbedaannya, Mas Fajar. Saat ini banyak tokoh-tokoh hebat dan keren yang dijadikan idola oleh Gen Z. Bagaimana kita cara untuk mengingatkan mereka Gen Z bahwa Islam itu memiliki suri teladan yang paling sempurna, yakni Nabi Muhammad SAW. Baik, Mas Fajar. Tidak dipungkiri ya, bahwa generasi Z, bahkan generasi milenial pun itu tumbuh di era informasi yang sangat cepat sekali. Generasi Z ini juga tumbuh di era bermunculannya tokoh-tokoh kreatif, tokoh-tokoh yang inspiratif di zaman sekarang ini. Boleh di bidang entertainment, olahraga, bahkan seorang atlet, misalkan Ronaldo, Lionel Messi itu menjadi idola-idola generasi Z sekarang. Bahkan influencer juga banyak bermunculan pada era sekarang. Tetapi perlu diingat, itu merupakan hal wajar. Tetapi kita perlu mengingatkan bahwa di antara mereka itu ada sosok yang lebih patut dan lebih berhak kita jadikan teladan, suri tauladan, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Maka untuk mengingatkan mereka dengan cara apa? Ya berbagai macam cara juga. Misalkan dengan menyampaikan kisah-kisah Rasulullah yang misalkan tentang yang berkaitan tentang kehidupan beliau yang sederhana, yang berempati. Terus berkaitan kehidupan beliau yang sangat erat dengan kehidupan kita sampaikan kisah-kisah Rasulullah kepada mereka. Mungkin itu bisa menambah generasi Z untuk lebih mencintai Rasulullah. Gitu. Jadi tadi adalah cara-cara untuk mengingatkan ya Ustaz. Iya. Kemudian terkait Maulid, apakah Maulid itu hanya atau cukup diperingati atau harus juga dirayakan Ustaz? Baik, Mas Fajar. Soal peringatan Maulidun Nabi, apakah cukup kita peringati saja? Oh iya, peringati atau perlu juga kita rayakan gitu ya, betul. Pertanyaannya Mas Fajar. Bagi kami, Maulidun Nabi itu adalah momentum yang sangat luar biasa. Ketika kita mengingat dalam suatu kitab Dibba namanya, di sana diceritakan bahkan fahtazal arsyu taraban wastibasyara. Ketika itu Nabi SAW ketika dilahirkan, langit, bumi, bahkan alam semesta ikut berguncang, ikut bahagia menyambut baginda Nabi Muhammad SAW ketika lahir. Maka ketika Nabi dilahirkan, makhluk semuanya itu ikut bahagia, maka kita patut untuk berbahagia. Lah, Maulidun Nabi itu merupakan momentum untuk bersyukur bahwa Rasulullah ini adalah anugerah yang terindah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka memperingati Nabi bagi kami adalah sebuah kewajiban hati. Nah, lebih dari itu perkara merayakan Maulidun Nabi sebenarnya tidak cukup sekedar seremonial saja, Mas Fajar. Tapi lebih dari itu, kita harus meneladani sifat-sifat Rasulullah, mengamalkan sunnah-sunnahnya. Itu yang terpenting dari perayaan Maulidun Nabi SAW. Bukan hanya sekedar acaranya saja, maulidnya saja,
bukan hanya sekedar seremonialnya saja, tapi betul-betul kita lakukan apa yang menjadi teladan beliau, akhlak beliau, sifat-sifat beliau, dan sunnah-sunnah beliau. Itu Mas Fajar. Nah, dalam merayakan Maulid Nabi, apakah harus datang ke majelis? Ya, ya menarik sekali Mas Fajar. Bagi kami, merayakan Maulidun Nabi itu kalau kita membicarakan sesuatu yang utama, tentunya lebih utama mana datang ke majelis dengan tidak datang ke majelis. Ya, secara singkat, utamanya tetap harus datang ke majelis ilmu. Majelisnya di mana dirayakan Maulidun Nabi di sana. Karena apa? Dalam datang ke majelis ilmu itu kita bisa mendapatkan banyak sekali hikmah, pelajaran, ilmu, dan keberkahan. Bahkan yang lebih penting dalam hadir ke majelis ilmu itu kita bisa bertemu dengan orang-orang solih, kekasih-kekasihnya Allah. Dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa tidaklah berkumpul dalam suatu perkumpulan lebih dari 40 orang, melainkan satu di antara mereka itu adalah kekasihnya Allah. Maka kita datang ke majelis ilmu, ke majelisnya Maulidun Nabi itu dalam rangka untuk bertemu para orang-orang solih, menimba ilmu dari mereka, dan itulah yang kita lakukan. Maka ketika boleh nggak sih dengan cara yang lain selain datang ke majelis ilmu? Boleh saja. Misalkan kita sebagai mahasiswa nih membuat acara yang mirip dengan Maulidun Nabi tapi dikemas dengan cara yang baru, misalkan dengan podcast, dengan seminar Maulid Nabi, terus dengan mengunggah video-video kreatif yang berisi tentang kisah-kisah Nabi atau kandungan intisari dari suatu hadis atau kisah-kisah Nabi yang tentunya menginspirasi kita, boleh-boleh saja. Tetapi kalau saya pribadi utamanya datang ke majelis Maulidun Nabi. Begitu Mas Fajar. Dari apa yang disampaikan Ustadz tadi, itu cara relevan untuk kita dalam merayakan Maulid Nabi, kecuali yang datang di majelis itu Ustadz. Nah, bagaimana cara kita membuat perayaan atau peringatan yang menarik untuk Gen Z di era teknologi dan media sosial seperti saat ini? Baik Mas Fajar, seperti yang telah kami sebutkan barusan. Jadi merayakan Maulid Nabi itu bervariasi ragamnya. Boleh kita sekedar mengambil esensinya saja, dalam artian ya udah saya tetap merayakan kelahiran Nabi, saya ingin sekedar ini saja deh, mengikuti sunnah-sunnahnya. Justru itu yang esensial. Tetapi kalau kita berbicara tentang generasi Z, tentu kita harus mengemas acara yang menarik, yang relevan juga dengan mereka. Apa cara-cara itu? Bisa kita buat ya tadi, membuat video-video kreatif supaya menjadi FYP. Ketika FYP, nanti teman-teman yang generasi Z ini tertarik, ternyata gini ya Rasulullah itu kisah teladannya. Mungkin dari situ kisah-kisah Rasulullah bisa lebih tersebar luaskan. Nah, terus membuat video-video kreatif mungkin tentang inspirasi Rasulullah zaman dahulu, kayak tadi, terus membuat intisari-intisari dari suatu hadis yang tujuannya untuk mengingatkan dan menyebarluaskan kepada generasi Z, ini loh teladan kita Rasulullah itu sangat luar biasa. Nah, mungkin dengan cara-cara seperti itu bisa lebih menarik generasi Z. Tentunya catatannya ini Mas Fajar ya. Catatannya adalah piye carane ben FYP. Nah, itu caranya ya. Nah, kalau nanti bisa FYP, nanti generasi Z itu berduyun-duyun, tertarik dan kepo. Ternyata Rasulullah tuh gitu ya. Nah, mungkin itu tantangannya buat mahasiswa KPI seperti Mas Fajar ini ya tentunya. Itu. Sebenarnya bukan cuma KPI, jadi tugas kita semua Ustaz. Sebagai generasi Z membuat perayaan Maulid atau dakwah-dakwah itu menjadi menarik di kalangan generasi Z itu sendiri. Betul sekali Mas Fajar. Apa yang bisa kita pelajari atau teladani dari Nabi Muhammad SAW di kehidupan sehari-hari di mana saya sebagai generasi Z itu? Ya. Jadi gini Mas Fajar ya, kalau kita berbicara tentang keteladanan Rasulullah, sifat-sifat Rasulullah itu sungguh luar biasa. Saya teringat pada suatu ayat yaitu surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 128. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di situ Allah berfirman bahwa telah datang kepada kamu
seorang utusan kekasih Allah yang mempunyai sifat-sifat yang sangat terpuji. Di antara ayat tersebut ada 4 sifat setidaknya yang disebutkan, tapi saya akan menyoroti satu sifat saja yang itu cukup berarti bagi kita kaum generasi Z. Apa Ustadz? Apa itu sifat itu? Adalah sifat azizun alaihi ma anittum. Rasulullah itu sangat berat sekali penderitaannya, bukan penderitaannya, sangat berat sekali merasakan penderitaan-penderitaan yang kita alami. Jadi seluruh beban, masalah, ujian yang dialami oleh umatnya kan banyak ya Mas Fajar ya. Yeah. Rasulullah itu juga merasakan. Dalam artian ketika nih misal Mas Fajar ya, Mas Fajar sedang galau, sedang sedih. Nah Rasulullah itu juga sedih ketika umatnya sedih. Nah maka Rasulullah juga bahagia ketika umatnya bahagia. Maka kadang kalau kita dalam suatu fase misalkan Mas Fajar, sampai kita mengatakan ya Allah saya lelah, ya Allah saya capek, saya udah deh nyerah aja kayak gitu. Maka kata Nabi apa? Ingatlah aku. Dengan segala cobaan, dengan segala masalah ujian yang diberikan kepada Nabi, mulai dari dipukuli, Nabi pernah dilempari batu di kota Taif, Nabi pernah difitnah, bahkan diintimidasi untuk percobaan pembunuhan, Nabi pernah difitnah menjadi seorang penyihir, Nabi pun pernah. Nah, maka ketika kita sedang down, kita sedang galau, ingatlah Nabi dengan segala cobaan itu. Nah, Nabi adalah manusia termulia dan Nabi adalah manusia termulia dengan cobaan yang paling berat, cobaan yang terbesar. Tapi karena Nabi bersama Allah, kata Allah, la tahzan wa la takhaf. La takhaf wa la tahzan innallaha ma'ana. Enggak usah takut, enggak usah sedih karena kita bersama Allah. Maka sebagaimana Rasulullah itu punya Allah sebagai sumber kekuatannya, kita juga punya Allah kok bersama Rasulullah sebagai suri tauladan kita. Maka ketika kita sedang sedih, selaku generasi Z ini ya, sering kan ada isu-isu mental health, kesehatan mentalnya down. Lah ingatlah Rasulullah dengan segala kisahnya yang sangat pedih itu. Nah, Rasulullah adalah manusia yang termulia tapi cobaannya yang terberat. Sedangkan kita manusia yang biasa saja, hina, tapi cobaannya tiada bandingannya sama Rasulullah. Nah, jadi itu Rasulullah itu sangat berat penderitaannya ketika kita juga merasakan beban atau ujian, kesusahan. Mungkin itu Mas Fajar. Baik Ustadz. Tadi isinya itu terkait motivasi juga untuk generasi Z ya Ustadz. Nah, mungkin bisa diperjelas bagaimana kita generasi Z untuk bisa lebih semangat dalam merayakan Maulid Nabi itu sendiri Ustadz. Mohon motivasinya. Berarti ini udah selesai ini Mas Fajar ya, pembicaraan kita ya. Gak kerasa Ustadz. Ya, jadi saya anggap ini sebagai closing statement saya dalam perbincangan Sabda kali ini ya. Oke. Baik teman-teman Sabda dimanapun berada yang dirahmati Allah, teman-teman Kompos dimanapun yang dirahmati oleh Allah, di era digital ini jangan pernah kita lupakan bahwa cinta kepada Nabi Muhammad SAW adalah modal utama kita, pondasi utama kita sebagai umatnya. Teknologi boleh canggih, tetapi keteladanan Nabi Muhammad SAW tetap tak tergantikan sepanjang masa. Maka jadikan Maulid Nabi tahun ini sebagai momentum untuk memperbarui dan memperdalam cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak hanya kita perbarui, tapi kita juga buktikan cinta kita dengan menyebarkan kebaikan-kebaikan, inspirasi dan kisah-kisah Rasulullah yang perlu kita teladani. Nah, oleh karena itu, marilah kita jadikan momentum Maulid Nabi ini untuk mengajak teman-teman generasi Z supaya kita juga mengemas Maulid Nabi ini dengan cara yang kreatif dan relevan. Sambil berjalan kita sambil meneladani kisah-kisah Rasulullah sebagai pijakan jalan langkah kita. Semoga pada akhirnya saya juga berdoa kepada teman-teman semuanya, semoga kita semuanya termasuk umat beliau yang mendapatkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu terima kasih penutupan dari Masya Allah. Oke, mungkin cukup di sini Sobat Kompos. Saya selaku podcaster di sini. Nah, kesimpulan dari pembicaraan kali ini yang bersama Ustadz Khalid Haris ya. Yaitu memanfaatkan
teknologi dalam merayakan Maulid, teman-teman. Jadi manfaatkan teknologi dan media sosial dalam merayakan Maulid itu sendiri, Ustaz. Kalau bisa FYP. Iya. Bagaimana caranya itu, Ustaz? Ya. Untuk Sobat Kompas, jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube kami. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Ustaz. Ya. Baik, saya Fajar bin Nugroho undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabda, ngobrol santai. Sambil dakwah.